Oke, 3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah bersama saya Bang Re, yang tidak henti-hentinya memberikan informasi semua tentang sejarah dan kita bahas tuntas di channel RK Sejarah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, karena dengan subscribe kamu tidak akan ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada kolom komentar yang ada di bawah. Dan apabila menurut kamu video-video yang ada di channel ini bermanfaat, silahkan kamu share ke seluruh media sosial yang kamu miliki, supaya teman-temanmu juga mengetahui apa yang kamu ketahui. Oke, siapkan dirimu untuk mempelajari materi kita hari ini. Tentunya ini masih tidak asing dari materi sebelumnya, di mana kamu pasti kenal dengan tokoh yang ada di gambar ini. Oke, sediakan dulu secangkir kopi supaya kamu tidak ngantuk mendengarkan pembahasan pada materi kali ini. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya setelah keluarnya Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto secara perlahan kemudian berhasil mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno dan kemudian mendirikan sebuah tatanan baru yang disebut dengan Orde Baru. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Presiden Soeharto pada masa awal kepemimpinannya di masa Orde Baru. Tantangan-tantangan tersebut tidak lain adalah merupakan peninggalan dari masa Orde Lama yang menyebabkan kehidupan ekonomi Indonesia pada waktu itu dalam keadaan kritis dan kacau balau. Adapun beberapa masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh pemerintahan Orde Baru di awal pemerintahannya adalah yang pertama, masalah krisis ekonomi, menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok dan mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akibatnya terjadi masalah kemiskinan di mana-mana. Selain itu, kesulitan mencari lapangan pekerjaan serta banyaknya lahan pertanian yang terbengkalai akibat pada masa pemerintahan sebelumnya Indonesia tidak fokus terhadap sektor pertanian, maka banyak wilayah Indonesia yang tidak terurus dan lahan-lahan pertanian yang terbengkalai. Selain itu, tingkat pertumbuhan penduduk yang juga cukup tinggi pada masa Orde Lama berlanjut di masa awal Orde Baru. Di sisi lain juga masih banyaknya penduduk Indonesia yang masih buta huruf atau tidak mengenal tulis baca, yang menyebabkan kesulitan dalam berbagai hal, terutama dalam kehidupan sosial maupun perekonomian. Dan yang terakhir yang menjadi masalah pada masa awal Orde Baru adalah kepadatan penduduk yang banyak terkonsentrasi di sejumlah kota besar di Indonesia, terutama di Jakarta pada waktu itu yang penduduknya hampir dari sepertiga Pulau Jawa. Nah, bagaimana usaha pemerintahan Orde Baru dalam menata kehidupan ekonomi pada awal masa pemerintahannya? Jadi di awal masa pemerintahannya, Presiden Soeharto berusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui trilogi pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru. Adapun isi dari trilogi pembangunan tersebut adalah yang pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian melakukan pemerataan pembangunan demi tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan yang ketiga adalah menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Melalui beberapa program kerjanya, pemerintahan Orde Baru kemudian mencanangkan program Repelita dan Pelita. Repelita yaitu rencana pembangunan 5 tahun, dan Pelita yaitu pembangunan nasional selama 5 tahun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan, juga sektor ekonomi strategis lainnya. Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga mencanangkan program Revolusi Hijau, yaitu sebuah program untuk peningkatan hasil pertanian dengan menggunakan cara-cara yang modern. Program ini berhasil menggenjot sektor pertanian Indonesia yang pada akhirnya nanti Indonesia mencapai swasembada beras dan swasembada pangan. Di sisi lain, Indonesia juga berusaha meningkatkan kehidupan ekonomi dengan membangun kerjasama dengan negara-negara luar seperti Jepang, kemudian Belanda, yang berusaha untuk menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Melalui kerjasama luar negeri ini diharapkan Indonesia mampu membuka berbagai lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang terjadi pada masa itu. Dan yang tidak kalah penting adalah masa pemerintahan Orde Baru
berusaha untuk menghidupkan kembali sistem ekonomi kerakyatan yang pernah dicanangkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada masa pemerintahannya di era tahun 1950-an, yang oleh Soekarno sistem tersebut ditinggalkan pada masa pemerintahannya. Presiden Soeharto menganggap bahwasanya ekonomi kerakyatan harus dibangun sebagai pondasi yang sangat vital demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, dalam kehidupan sosial, pemerintahan Orde Baru juga berusaha untuk menata kehidupan masyarakat Indonesia yang pada waktu itu banyak menghadapi masalah-masalah, terutama adalah masalah kepadatan penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk. Melalui program transmigrasi diharapkan kepadatan penduduk dapat diurai dengan memindahkan penduduk dari kota-kota besar ke daerah pedesaan maupun dengan membuka lahan-lahan baru yang dijadikan sebagai pemukiman. Dampak dari kegiatan transmigrasi ini adalah munculnya sejumlah daerah trans, di mana daerah tersebut dihuni oleh para penduduk yang berasal dari dominannya Pulau Jawa yang ditransmigrasikan ke sejumlah daerah di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan program keluarga berencana, di mana program tersebut diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk yang pada masa pemerintahan sebelumnya itu mencapai sekitar 2,3% per tahun dan pada akhirnya turun menjadi 2%. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah buta huruf dan minimnya pendidikan bangsa Indonesia, pada waktu itu pemerintah melaksanakan gerakan wajib belajar 9 tahun yang dikenal dengan gerakan wajar, dimulai dari pendidikan sekolah dasar 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau SLTP selama 3 tahun. Program ini cukup sukses dan berhasil mengatasi masalah buta huruf di Indonesia. Ditambah lagi dengan program GNOTA atau Gerakan Nasional Orang Tua Asuh untuk membantu masalah perekonomian bangsa Indonesia, di mana diharapkan keluarga yang mampu yang memiliki kehidupan ekonomi lebih dapat menyisihkan atau dapat membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu dengan menjadi orang tua asuh untuk membantu pendidikan mereka. Dan juga yang tidak kalah penting dalam kehidupan sosial, pemerintahan Orde Baru juga mengeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan bagi etnis Tionghoa. Hal ini tidak lain akibat terjadinya peristiwa 1965 yang menyebabkan adanya tuduhan terhadap keterlibatan etnis Tionghoa atau Cina pada waktu itu, sehingga segala aktivitas dan kepemilikan warga Tionghoa akhirnya dibatasi oleh pemerintahan Orde Baru. Maka tidak heran pada masa ini kita dapat melihat di dalam kehidupan masyarakat terdapat orang-orang dari kalangan etnis Tionghoa yang sebelumnya menggunakan nama aslinya yang berasal dari Cina berubah menjadi menggunakan nama-nama Indonesia. Selanjutnya, dengan sejumlah kebijakan ekonomi dan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Baru, ada beberapa pencapaian pembangunan yang berhasil dicapai pada masa pemerintahan rejim Orde Baru ini. Yang pertama, di bidang ekonomi, terlaksananya rencana pembangunan 5 tahun sampai pada 5 periode, yaitu Repelita 1 sampai dengan Repelita 5. Kemudian terlaksananya Pelita 1 sampai dengan Pelita 6. Selain itu juga Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan swasembada pangan yang menyebabkan Indonesia di era tahun 1970-an menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di wilayah Asia. Dan pemerintahan Orde Baru juga berhasil menekan angka pengangguran karena pada masa ini banyak industri-industri dan perkebunan yang dibuka sehingga dapat menyerap angka tenaga kerja yang lebih banyak. Peningkatan pendapatan per kapita melalui sektor pertanian juga merupakan salah satu prestasi yang dicapai oleh pemerintahan Orde Baru. Selain itu, di bidang sosial, pemerintahan Orde Baru berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,0% per tahun, yang sebelumnya berada di kisaran 2,3% per tahun. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang cukup luar biasa dicapai oleh Orde Baru, di mana pada waktu itu lonjakan penduduk dan terkonsentrasi di kota-kota besar menyebabkan tingkat kriminalitas sangat tinggi. Dengan keberhasilan tersebut, pemerintah Orde Baru berhasil mengurai kepadatan penduduk dan melakukan pemerataan pembangunan di sejumlah wilayah di Kepulauan Indonesia. Penurunan angka buta huruf juga merupakan salah satu prestasi penting pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana dengan program wajib belajar 9 tahun tadi, pemerintah Orde Baru berhasil menciptakan generasi-generasi muda yang melek dari buta huruf sehingga diharapkan mampu dapat melanjutkan perjuangan estafet pembangunan Indonesia kala itu. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial pada masa Orde Baru. Silahkan kamu tinggalkan komentar pada kolom komentar yang ada di bawah. Berikan masukan supaya
menjadi evaluasi bagi channel ini untuk kedepannya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalam.